Iya. Di sini tidak, di dalam menerang. Iya. Dari persoalan kamu bunuh saya. Dalam menerang ini kalau engkau nikah habis itu engkau tinggal dengan ipar yang ya laki-laki ini macam ipar yang perempuan yang tenue. Terus yang tenue itu macam kita tidak nikah. Tapi kami ini tenue yang bermartabat. Ini tenue yang menghancurkan. Maaf yang merasa tenue, maaf yang saya omong ini untuk kami pun. Dan mungkin pada waktu itu mereka tidak pernah diintervensi keluarganya sehingga mereka itu aman. Sehingga gereja Katolik menegaskan supaya kita itu meneladani keluarga kudus Nazaret itu. Itu beberapa item yang harus kita petik dari peristiwa hari ini. Baik, kita ke bacaan yang pertama pada hari ini, umatku yang terkasih. Menarik dari kisah yang dimuat oleh kitab pertama Samuel pada kesempatan ini. Bayangkan, ada seorang perempuan bernama Hana. Selama hidupnya dia dan suaminya mendapatkan seseorang anak. Tempat dia minta anak itu di mesbah Tuhan. Dia tidak minta anak di dukun. Anak itu dia minta anak depan mesbah Tuhan. Bertahun-tahun dan Tuhan berikan kepada saya satu. Lalu beberapa tahun kemudian dia mengandung. Lahirlah makhluk bernama Samuel yang dipanggil Sam. Samuel itu bukan saya, Mas. Kamu jangan terus serius. Samuel bertumbuh besar. Lalu ungkapan terima kasih Hana kepada Tuhan, dia mau katakan apa? Tuhan, di mesbahmu yang sama ketika saya meminta anak ini lahir dari rahim saya, kini di mesbah yang sama, tempat yang sama, ku persembahkan Samuel untuk menjadi seorang nabi. Lalu Samuel dipersembahkan sebagai persembahan yang paling indah dari keluarganya kepada Tuhan. Yesus juga sama, lahir dari keluarga yang miskin, kandang. Dan itu saya pusing cari kandang karena tidak kelihatan. Apalagi Yesus, kasihan, tidak kelihatan. Saya mau tanya Kofri, apa kamu lihat Yesus? Dan Yosef menjawab, nanole nanole. Mereka lahir dalam kemiskinan. Dia lahir dalam kemiskinan. Dan Maria dan Yosef juga orang yang sangat miskin, tidak punya apa-apa. Maria tidak pernah catok rambut macam kamu. Yosef juga tidak punya HP Android macam bapak-bapak sama Nana. Mereka miskin. Tetapi karena Allah bekerja sama dengan kemiskinan mereka, dan putranya harus lahir dari rahim yang miskin itu, anak itu akhirnya dipersembahkan untuk Tuhan dan juga untuk keselamatan kita. Dari keluarga Katolik pada hari ini coba kita belajar dari spirit dua keluarga ini, keluarga Hana yang mempersembahkan Samuel dan keluarga Yosef dan Maria yang mempersembahkan Yesus. Pertanyaan saya, berapa orang BBTH keluarga-keluarga di sini yang sudah persembahkan anaknya untuk suster? Nih, pelit, pelereng. Suster pelereng itu artinya pelit. Pelit sama dengan perorganisasi. Kita bilang kita mau meneladani Kudus Nazaret yang ikhlaskan anaknya segala macam, dan Hana yang mengikhlaskan semua. Sedangkan kita itu mengikhlaskan sesuatu Tuhan juga kita pikir ngeri, ya. Maksudnya dengan presiden, jangan hanya bilang meneladani dia, tetapi apa yang kita mau teladani itu kita ejawantakan, kita maknai betul-betul dan kehidupan kita sebagai orang beriman dan dalam petik sebagai keluarga Kristen. Dalam bacaan Injil, Yesus ini juga kepala batu. Kenapa saya katakan? Pergi ke rumah Bait Allah dan dia pulang orang tua Yerusalem. Pulang dia tinggal di sana, dan ketika orang tua pergi cari, dia jawab sama dia bilang, "Oi anak, mengapa engkau buat begini? Saya dengan engkau punya apa ini setengah mati cari engkau." Dia bilang apa?
Tidak tahukah kamu bahwa saya di rumah Bapa? Ini kalau sebayangkan, kalau kamu punya anak hilang, kamu pergi cari Raja Briti, itu pasti batu, kayu, kaki semua naik biar anak itu habis. Kita di sini belajar dari kesabaran Yosef dengan Maria. Kalau saya bandingkan dengan keluarga Samanaun, anak hilang dari rumah, mereka persetan. Kau mau pulang kau tidak, persetan. Mau makan kau tidak, mampus di situ. Tapi tidak untuk Maria dengan Yosef. Mereka terus mencari dia. Karena bagi dia mereka punya harta yang terindah itu Yesus. Apa kata dia tentang mereka? Meskipun dia punya kata-kata itu membingungkan mereka, dan mereka baru paham ketika dia semakin bertemu besar. Dan Maria memahami itu puncaknya di Golgota. Dia tetap tenang, diam, menyimpan semua perkara itu. Di sini model ketenangan, kesabaran, kesetiaan dari Maria dan Yosef yang harus kita makna. Baik umatku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus, dan tokoh yang kita idolakan hari ini adalah mereka, keluarga kudus Nazaret. Kita kembali ke kandang. Kandang ini hanya duplikat. Jangan kembali ke sana, lihat ke saya. Gembala-gembala sudah mempersembahkan dombanya untuk Tuhan. Pertanyaan saya, hari ini pesta keluarga kudus. Keluarga yang hari ini datang ke sini dari rumah. Apakah kamu sudah berpikir dari tadi malam sampai tadi pagi ke sini, apa yang saya dan keluarga saya persembahkan untuk Tuhan? Terpikir tidak dalam kitab benar. Jangan sampai datang hanya pamer rambut yang bau makarisau yang menakutkan, pamer anting seperti kena harum. Seharusnya kita datang itu mau persembahkan apa? Kita harus begini. Gembala sudah persembahkan dia punya domba. Lantas saya sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak-anak, apa yang saya persembahkan kepada Tuhan? Itu yang paling penting. Maka saya mengajak kita pada yang pertama, keluarga-keluarga yang pertama. Ada peristiwa hari ini, saya ajak Anda mempersembahkan kepada Tuhan hatimu yang sedang terpecah atau retak. Kepada istri-istri, persembahkan hatimu yang sedang retak karena perbuatan suami-suami itu. Suami zaman sekarang, lebih setia kepada kartu daripada kepada istri dan anak. Lebih setia kepada hal-hal di luar rumah ketimbang istri dan anak-anaknya di rumah. Suami zaman sekarang setia lebih banyak kepada janda daripada istrinya di samping. Dan suami-suami lebih banyak berpose, memviralkan fotonya bersama teman-temannya ketimbang pose bersama istri dan anak-anak. Anda sedang membuat hati dan istri dan anak Anda terluka. Maka pada istri, persembahkan kepingan hatimu terluka itu kepada Tuhan. Tuhan, inilah hatiku yang sedang terluka karena suamiku. Buatlah makhluk yang bernama suamiku itu bertobat. Persembahkan kepingan hatimu kepada Tuhan. Dan sebagai seorang suami, persembahkan kepingan hatimu yang mungkin sedang retak dan pecah karena ulah istrimu. Tadi saya omong suami-suami, kamu ketawa, kamu juga lebih sadis. Istri sekarang malu bawa dia punya suami dan anak-anak pergi pesta atau undangan karena suaminya kurang gaul. Benar, suster. Di sini begitu. Gak ada pendeta, mereka tuh munafik sekali. Ada yang malu bahwa dia punya pasangan ke pesta karena suaminya, sorry, nggak level gitu loh. Anda sudah membuat hati suami dan anak-anak Anda terluka. Ada istri yang banyak sibuk di luar rumah ketimbang mengurus rumah tangga. Ini benar, ini fakta. Ini bukan di sinetron layangan cinta, tetapi ini fakta dalam kehidupan di sini. Maka pada suami-suami, persembahkan kepada Tuhan ulah sikap perilaku istrimu yang selama ini membuat hatimu terluka.
Dan kepada anak-anakku semua, persembahkan juga. Keluargamu yang mungkin setiap hari Anda menemukan mereka bertengkar, berkelahi, bahkan hampir pisah. Persembahkan mereka di depan keluarga kudus Tuhan Yesus. Bunda Maria Yosef, inilah keluarga saya yang hampir goyah, yang sudah goyah, yang hampir dipisahkan oleh ini dan ini. Persembahkan itu. Yang berikut, persembahkan juga kepada Tuhan hatimu yang mungkin sedang teriris dan ditinggal pergi oleh suami atau istri. Ketika pasanganmu meninggalkan Anda, refleksi, kenapa Kopong meninggalkan saya? Padahal kami sudah menikah. Ya mungkin Anda tidak mencintai dia dengan tulus, mungkin Anda tidak berperilaku sebagai istri yang baik dan bermartabat, maka layak ditinggalkan. Doakanlah dia supaya dia kembali di depan keluarga kudus. Dan mungkin kepada suami-suami dipersembahkan juga, kenapa saya punya istri itu lari meninggalkan saya? Refleksi, apakah saya lebih pentingkan judi ataukah mereka? Ataukah saya lebih banyak betah di luar rumah ataukah untuk keluarga saya? Refleksi, ataukah saya ketika terima gaji saya gewonisasi ataukah saya transparantisasi? Gowon itu sembunyi, suster. Banyak bapak-bapak itu yang kau terima gaji ini, yang main di sini menginawai juga hamahena menjadi kecamatan titehena. Persembahkan kepada Tuhan semua mereka yang meninggalkan engkau. Anak-anak juga persembahkan kepada Tuhan orang tuamu yang pergi meninggalkan engkau tanpa kabar berita. Kalau mereka mati, doakan mereka. Tapi lebih anehnya, pergi meninggalkan engkau terlantar. Ibarat yatim piatu pada anak ini punya orang tua. Anak, Tuhan sedang melihat luka hatimu. Persembahkan itu semua kepada Tuhan. Dan sebagai keluarga, persembahkan juga kepada Tuhan di depan kandangnya yang kudus. Perbuatan mertua dan ipar-ipar. Ya, sekarang itu keluarga Kristen bukan dipisahkan oleh maut, tetapi dipisahkan oleh mertua dan ipar. Doakanlah mereka, Tuhan, semoga mertua saya cepat mati. Bukan begitu. Ya, ada yang selalu bilang, Romo, semoga saya punya mertua cepat mati supaya saya aman. Saya bilang, lama-lama kau yang mati duluan. Jangan doa supaya mereka cepat mati mampu. Jangan. Tuhan bilang kalau itu yang mati saya. Tidak boleh. Persembah Tuhan, semoga saya kuat menghadapi singa ini. Semoga saya kuat menghadapi singa yang ini. Singa ini mertua, singa ini ipar yang terwenang ini. Persembahkan mereka semua kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa menggantikan hati mereka yang tadi hati yang penuh batu-batu tajam itu, yang sering memperak-perandakan rumah tanggamu. Dia akan menggantikan semuanya itu. Persembahkan juga kepada Tuhan lewat tanah kamu yang tercintai. Jangan sampai sedang dihambang kehancuran, sedang dipimpin oleh beberapa oknum untuk menghancurkan. Persembahkan sebagai satu keluarga besar di lewat tanah ini, di dua desa ini. Tuhan, inilah lewat tanah kami, inilah desa kami, inilah keluarga besar kami. Semoga tetap menjadi satu, jangan dipisahkan oleh apa dan siapa. Akhirnya umatku yang terkasih, itu yang harus kau persembahkan kepada Tuhan. Maka hari ini saya mau katakan beberapa poin. Yang pertama yang harus kita bawa pulang, Yesus lahir dari keluarga yang miskin. Dia tidak pernah mengutuk kemiskinan yang ia dapatkan dari keluarganya. Malah ia membanggakan dirinya bahwa ia lahir dari keluarga miskin. Waktu lahir itu tanpa pampers, tetapi hanya ada kain lampin kecil, kain sepotong yang sama dibalut ketika dia berada di Getsemani, di atas Kalvari sebagai raja. Dia tidak pernah malu lahir sebagai orang miskin, hidup sebagai orang miskin, mati sebagai yang paling hina.
Maka kita semua jangan pernah menolak kemiskinan keluarga kita. Jangan malu kita terlahir dari keluarga miskin. Jangan malu. Tetapi seperti Yesus, kita harus bangga dan berjuang untuk membanggakan keluarga kita dengan cara kita masing-masing. Amin. Amin. Yang kedua, Maria dan Yosef, keluarga yang sempurna. Tapi mereka melewati begitu banyak cobaan dan tantangan. Kita ini keluarga yang tidak sempurna karena kita ini bukan hidup pada zaman mereka. Tapi mari kita belajar pelan-pelan untuk menyerahkan ketidaksempurnaan keluarga kita itu. Anak menangis bawa keluar.